seperti rusa merindukan air, begitulah jiwaku merindukan Engkau. Ku berharap hanya kepadamu, ku sembah Kau Allahku, Tuhan dan Rajaku. Kaulah sungai kehidupanku yang mengalir segarkan jiwaku. Engkau Yesus pengharapanku, ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Seperti rusa merindukan air, begitulah jiwaku merindukan Engkau. Ku berharap hanya kepadamu, ku sembah Kau Allahku, Tuhan dan Rajaku. Kaulah sungai kehidupanku yang mengalir segarkan jiwaku. Engkau Yesus pengharapanku, ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Kaulah sungai kehidupanku yang mengalir segarkan jiwaku. Engkau Yesus pengharapanku, ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Shalom saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, hari ini Minggu tanggal 12 November 2023. Tuhan baik, masih memberi kita kesempatan hidup sampai hari ini, memelihara, melindungi kita, memberi kesempatan baik secara rohani dan jasmani. Dan kalau kita boleh beribadah, semuanya karena kemurahan Tuhan. Terpujilah Tuhan. Hari ini kita rayakan Hari Nasional Kaum Pria. Semoga para pria tambah cinta Tuhan, diberkati dengan hikmat, sehingga secara rohani maupun jasmani diberkati Tuhan, jadi berkat bagi keluarga, bagi banyak orang, bagi gereja Tuhan, tambah mempermuliakan nama Tuhan. Amin. Saya juga mengucapkan selamat ulang tahun bagi saudara-saudariku yang ditambahkan usianya oleh Tuhan. Terima kasih buat kasih setia Tuhan. Semoga saudara sehat rohani dan jasmani,
diberkati Tuhan, jadi berkat bagi kemuliaan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa, mohon berkat Tuhan. Bapa yang baik yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat cinta Tuhan bagi kami secara pribadi, secara keluarga maupun komunitas. Mohon ampun buat semua dosa salah kami. Mampukan kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Tuhan tolong kami untuk menjadi pelaku firman, supaya kalau Tuhan masih kasih kami hidup lebih menyenangkan Tuhan, jadi berkat bagi banyak orang. Bapa, kami bersyukur boleh merenungkan firman, dan kami rindu kami boleh mempraktekkan dalam hidup kami sehari-hari, supaya kami semua kedapatan percaya, taat dan setia, dan hidup memuliakan Tuhan. Kami berdoa dengan sungguh di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara, mari kita membuka Alkitab kita sambil mendengarkan Alkitab bersuara dari Mazmur 128. Mazmur 128. Tuhan Yesus memberkati. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu. Damai sejahtera atas Israel. Saudara, firman Tuhan mengajarkan kita mengenai keluarga yang bahagia. Itu terjadi jika tiap anggota keluarga memiliki kehidupan pribadi yang benar di hadapan Tuhan. Khususnya kali ini para pria dikatakan di sana, laki-laki ya. Setiap anggota keluarga hidup benar, takut, hormat kepada Tuhan, mengasihi Tuhan, hidup menurut kehendak Tuhan, sesuai firman Tuhan. Suami sebagai kepala keluarga seharusnya mampu berperan sebagai pemimpin rohani, sebagai imam dalam keluarga.
memberi contoh yang baik dalam keluarga, karena secara pribadi memiliki kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Sekali lagi, secara pribadi memiliki hidup yang benar, yang berkenan di hadapan Tuhan. Ya. Sehingga diberikan Tuhan hikmat, kebijaksanaan untuk hidup, dan diberi kemampuan mengarahkan, memimpin keluarga dengan benar sesuai kehendak Tuhan. Para pria, suami seharusnya bertanggung jawab secara rohani dan jasmani bagi keluarganya. Kita lihat hidup Nuh, ada tertulis di dalam kitab Kejadian, ya, pasal 6. Dia hidup benar walaupun komunitas, lingkungan, masyarakat saat itu tidak benar. Dia hidup benar, dan karena dia hidup benar, maka keluarganya diselamatkan. Rajin bekerja keras dan juga mampu bekerja cerdas. Kitab Ratapan 3 ayat 27, Kitab Ratapan 3 ayat 27 mencatat di dalam terjemahan baru, adalah baik bagi seorang pria memikul kuk pada masa mudanya. Sedangkan di dalam versi firman Allah yang hidup dikatakan, sungguh baik bagi seseorang untuk memikul kuk sejak mudanya. Dimaksudkan agar ia hidup secara tertib atau disiplin. Artinya memiliki karakter yang baik. Sungguh baik bagi seseorang untuk memikul kuk tanggung jawab, beban, kewajiban sejak masa mudanya. Jadi tidak dimanja-manja, agar ia hidup secara tertib, disiplin, memiliki karakter, kebiasaan, maka membentuk sifat atau karakter yang baik. Ya, jadi secara rohani dan secara jasmani bagi keluarga, itu yang diajarkan dari bacaan yang kita sudah sama-sama dengar dan baca tadi, yang tercatat di dalam Mazmur 128. Jika seorang pria sebagai kepala keluarga melakukannya, maka istri dan anak-anaknya akan hidup berbahagia. Walaupun masalah, persoalan pasti ada, karena kita masih tinggal di dunia, belum di sorga. Tetapi damai serta sejahtera dari Tuhan menguasai hati dan pikiran istri dan anak-anak dari pria yang hidup takut, hormat akan Tuhan. Karena pria itu diberi hikmat, kebijaksanaan, kesanggupan, penguasaan diri untuk melakukan yang harus dia lakukan. Nah, saudara yang kekasih, keluarga Kristen diharapkan jadi garam dan terang bagi dunia, bagi masyarakat. Tiap anggota keluarga yang mengaku sebagai orang percaya seharusnya mampu jadi kesaksian yang baik, agar nama Tuhan dipermuliakan, bukan sebaliknya dipermalukan. Ya. Bagaimana caranya supaya tiap anggota keluarga dapat hidup jadi garam dan terang bagi kemuliaan Tuhan? Tiap anggota dalam keluarga harus memiliki pola hidup yang takut akan Tuhan. Setiap anggota. Tentu dimulai diharap dari ayah atau suami sebagai pemimpin keluarga. Tapi misalnya ayah atau suami belum mampu, istri-istri diajar untuk tetap hormat,
kepada suaminya seperti hormat kepada Tuhan. Saya tahu itu tidak mudah, tetapi kalau kita sungguh-sungguh minta hikmat kebijaksanaan, maka Tuhan akan memampukan istri berperan sebagai penolong, bukan perongrong. Anak-anak juga diajarkan firman Tuhan di dalam Efesus 6 ayat 1, 2, 3 untuk hormat kepada orang tua dan taat kepada orang tua yang di dalam Tuhan. Jadi dorong, dukung, doakan, berkati ayah, orang tua, papa, bapak, supaya mampu berperan seperti apa yang firman Tuhan katakan. Hormati, doakan, belajar taat. Ya, jadi saling dalam keluarga itu saling mendukung, saling menghormati, saling mengampuni, saling memberkati, ya, saling mendoakan. Bagaimana mungkin kalau kasih Kristus yang menguasai pikiran, perasaan, dan jiwa kita. Kasih Kristus harus melingkupi sehingga kita mampu masing-masing melaksanakan kehendak Tuhan. Sekali lagi, walaupun manusia belum ada yang sempurna, walaupun masih banyak masalah dalam kehidupan, tetapi bagi orang-orang yang hidup takut hormat akan Tuhan, janji firman Tuhan, damai sejahtera dari Tuhan yang melampaui situasi dan kondisi akan memenuhi hati, pikiran, dan hidup kita. Kiranya firman Tuhan ini mendorong kita semua untuk hidup hormat, takut akan Tuhan, mendukung suami, mendukung papa, ya, untuk bisa tambah hari tambah hormat, takut Tuhan, saling menghormati, saling mengampuni, saling mendoakan, saling memberkati, supaya keluarga Kristen, orang-orang yang percaya mengalami Tuhan, diberkati, dapat menjadi berkat, ditolong, dapat menjadi contoh teladan bagi masyarakat lingkungan sekitar, agar orang melihat kelakuan kita yang baik dan akhirnya Tuhan kita Yesus Kristus dipermuliakan. Sebab kau besertaku, ku tidak bimbang. Sebab Engkau Allahku, Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu.
Yesus memberiku Yesus Tuhan, Yesus memegangku dengan tangan kanan. Yesus memberiku dengan tangan kanan. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku, Yesus memberiku, Yesus memberiku kemenangan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat kesempatan pada hari ini. Kami sama-sama mengintrospeksi diri dan sama-sama mengetahui bahwa belum ada kami yang sempurna. Tetapi kesempatan bersama untuk saling mendorong, mendoakan, mendukung, mengampuni, dan memberkati masih Tuhan berikan. Tuhan tolong kami masing-masing tambah cinta Tuhan. Tuhan tolong keluarga kami tambah mengasihi Tuhan, tambah hormat kepada Tuhan, sehingga diberi hikmat kebijaksanaan untuk hidup jadi garam dan terang Tuhan. Kami rindu kami masing-masing menjadi pelaku firman. Kami mohon berkat Tuhan untuk para pria, diberkati dengan kesehatan rohani dan jasmani, supaya mampu melakukan kehendak Tuhan untuk tugas tanggung jawab yang sulit. Tapi bersama Tuhan selalu ada kekuatan dan kesanggupan. Kami berdoa biar kami semua masing-masing menjadi pelaku firman. Berkati anak-anak sekolah minggu supaya sehat, pintar, dan bisa melakukan firman Tuhan. Demikian juga para pemuda, para remaja, sungguh-sungguh cinta akan Tuhan, sehingga masa depan mereka sungguh ada di dalam berkat kasih setia Tuhan. Kami para wanita dan pria, kami sungguh-sungguh hidup mengasihi Tuhan. Kami sungguh-sungguh hidup mau jadi teladan bagi generasi muda di bawah kami. Hidup mempermuliakan Tuhan. Masalah-masalah kami Tuhan tahu, kami sungguh menyerahkan di dalam belas kasihan Tuhan. Hidup kami dari Tuhan, dan kami sungguh-sungguh ingin mempermuliakan Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami minggu-minggu yang akan datang di dalam tangan kuasa kasih Tuhan Yesus. Kami angkat tangan dan terima berkat Tuhan dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Kasih Allah Bapa yang sempurna dan kekal, cinta Tuhan Yesus bagi kami semua, persekutuan yang erat dengan Roh Kudus memampukan kami hidup tambah benar, menyenangkan hati Tuhan.
Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami sungguh-sungguh percaya apa yang kami doakan. Tuhan akan menjawab dengan cara, dengan waktu Tuhan yang terbaik. Haleluya, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan berkati saudara, bersukacita, semangat, Immanuel.